Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pembuatan video ini, kami yang beranggotakan antara lain 1. Anis Ma'rifah, 2. Faikotur Rahmah, 3. Kuni Barotul Lovinida, yang keempat Rizky Husnia, yang kelima Tulal Umri, dan yang terakhir 6. Hilma Fitra Falahi. Baik, kali ini kami akan menjelaskan tentang akhlak sesama manusia. Perubahan zaman yang terjadi saat ini sangat mengkhawatirkan, terutama pada remaja. Berkembangnya teknologi tanpa didasari ilmu agama dan kurangnya persiapan akan menimbulkan krisis moral dan akhlak bagi suatu bangsa. Banyak sekali media-media yang memberitakan bahwa remaja sebagai pelaku penyimpang, misalnya pencurian, perkelahian anak sekolah, narkoba, dan kasus lainnya. Inilah salah satu fakta bahwa moral dan akhlak remaja saat ini sangat menipis. Fenomena tersebut menuntut dunia pendidikan untuk memperhatikan moral dan akhlak siswa, sehingga orang tua maupun sekolah bekerjasama dalam pembentukan akhlak mulia bagi siswa. Kedudukan akhlak dalam kehidupan manusia menempati tempat yang penting sebagai individu maupun masyarakat dan bangsa. Sebab jatuhnya bangunan suatu masyarakat tergantung kepada akhlaknya. Apabila akhlaknya baik, maka sejahteralah lahir dan batinnya. Apabila akhlaknya rusak, maka rusaklah lahir dan batinnya. Baik, selanjutnya adalah pengertian akhlak. Pengertian akhlak menurut Samsudin, akhlak adalah hal yang terpenting dalam kehidupan manusia karena akhlak mencakup segala pengertian, tingkah laku, tabiat, perangai, karakter manusia yang baik maupun yang buruk dalam hubungannya dengan khalik atau dengan sesama makhluk. Akhlak dalam bahasa Arab berasal dari kata khuluq yang berarti tingkah laku, perangai, atau tabiat. Secara terminologi, akhlak adalah tingkah laku seseorang yang didorong oleh sesuatu keinginan secara mendasar untuk melakukan suatu perbuatan. Sementara itu, menurut Imam Al-Ghazali, akhlak merupakan tingkah laku yang melekat pada diri seseorang yang dapat memicu perbuatan baik tanpa mempertimbangkan pikiran terlebih dahulu. Menurut Imam Al-Ghazali, akhlak merupakan salah satu sifat yang tertanam dalam jiwa manusia yang dapat menimbulkan suatu perbuatan yang mudah dilakukan tanpa adanya pertimbangan atau pemikiran lagi. Sementara itu, Muslim Nurdin mengatakan bahwa akhlak adalah sebuah sistem nilai yang mengatur tindakan manusia yang ada di muka bumi. Ibnu Maskawi menekankan bahwa akhlak adalah keadaan jiwa yang selalu menimbulkan perbuatan yang gampang dilakukan, dan disebut akhlak adalah di seluruh perbuatan manusia dari beberapa definisi dan juga yang tertera di atas pendapat Ibnu Maskawi. Penulis menarik definisi lain bahwa akhlak adalah perbuatan manusia yang bersumber dari dan dalam dorongan jiwanya. Adapun pengertian akhlak menurut Muslim Nurdin dibagi menjadi dua sudut pandang, yaitu suluk az-zariyah dan bataniyah. Suluk az-zariyah merupakan suatu cara pandang yang memperlihatkan hal-hal yang tampak dalam diri seperti tutur kata, tingkah laku, dan watak. Sementara itu, menurut sudut pandang bataniyah, akhlak adalah ilmu yang membahas berbagai masalah yang dihadapi manusia terkait dengan hal yang bersifat kejiwaan. Macam-macam akhlak.
Pertama, akhlak terpuji atau mahmudah. Antaranya husnudzon berarti prasangka, perkiraan, dugaan baik yang dalam artinya yakin bahwa semua perintah Allah dan Rasul-Nya adalah demi kebaikan manusia. 2. Akhlak tercela atau mazmumah merupakan salah satu tindakan buruk yang harus dihindari oleh setiap manusia. Hal ini harus dijauhi karena akhlakul mazmumah dapat mendatangkan mudarat bagi diri sendiri maupun orang lain. Contoh dari macam akhlakul mazmumah yaitu sombong, iri, dengki, takabur, aniaya, hibah, dan lain sebagainya. Dan sebagai seorang muslim sudah seharusnya kita menghindari akhlakul mazmumah atau akhlak tercela. Contoh akhlak terpuji. Sifat amanah berarti memberikan kepercayaan diri kepada orang lain melalui ucapan dan tindakan yang dilakukan, di mana ucapan dan tindakan tersebut berkesesuaian. Jujur, bersikap dan berkata sesuai dengan kenyataan. Ikhlas diartikan sebagai tulus atau murni, yaitu melaksanakan setiap aktivitas, baik aktivitas yang berhubungan dengan dunia maupun aktivitas yang berhubungan dengan akhirat, semata-mata hanya untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur diartikan sebagai wujud dari rasa berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat dan nikmat yang Dia berikan dengan menjalankan semua perintahnya dan menjauhi larangannya. Tawakal yaitu menyerahkan segala urusan, ikhtiar, dan daya upaya yang telah dilakukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adil yaitu tidak berat sebelah, tidak memihak, mampu menempatkan sesuatu pada tempatnya atau seimbang. Sabar diartikan sebagai sifat tabah dalam menghadapi segala macam bentuk cobaan hidup dan musibah yang menimpa. Rendah hati atau tawadhu yaitu sikap menghargai orang lain dan karyanya, tidak merasa lebih baik melebihi orang lain, tidak suka menyombongkan diri, dan tidak suka membanggakan diri. Tenggang rasa yaitu saling menghormati dan saling menghargai sesama manusia. Tolong menolong atau tasamuh yaitu gotong royong, bantu-membantu dalam kehidupan sehari-hari. Qanaah yaitu menerima dengan lapang baik apapun takdir yang dituliskan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu baik ataupun buruk, misalnya kebahagiaan, penderitaan, kesejahteraan, musibah, nasib baik dan nasib buruk. Serta husnudzon atau berprasangka baik kepada orang lain. Berikut contoh akhlak tercela antara lain khianat, yaitu perasaan ingkar atas kepercayaan yang telah diberikan oleh orang lain. Marah, yaitu adalah luapan emosi akibat kekesalan pada seseorang. Takabur atau sombong, yaitu perasaan hati seseorang yang merasa dirinya lebih baik dan lebih unggul daripada orang lain. Selanjutnya, ria adalah melakukan suatu kebaikan agar dirinya dilihat dan dinilai baik oleh orang lain. Iri hati adalah perasaan yang tidak senang atas nikmat yang telah diterima oleh orang lain. Hasud atau dengki adalah perasaan yang tidak senang atas nikmat yang diterima oleh orang lain, berkeinginan agar nikmat itu hilang, dan merasa senang jika orang lain mendapat musibah. Kufur
adalah perasaan tidak mempercayai adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala serta nikmat dan rahmat yang telah diberikan untuk hambanya. Orang yang memiliki sifat kufur disebut kafir. Syirik adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan makhluknya, sedangkan orang yang memiliki sifat syirik disebut musyrik. Hasad artinya iri hati, dengki. Iri berarti merasa kurang senang atau cemburu melihat orang lain beruntung. Dendam dalam hal keinginan keras yang terkandung dalam hati untuk membalas kejahatan. Ghibah dan fitnah dalam arti membicarakan kejelekan orang lain dengan tujuan untuk menjatuhkan nama baiknya. Namimah atau adu domba, yakni menceritakan sikap atau perbuatan seseorang yang belum tentu benar kepada orang lain dengan maksud terjadi perselisihan antara sesamanya. Mengapa seseorang harus berakhlak? Karena akhlak merupakan hal yang paling penting dalam kehidupan, karena itu bisa menjadi cerminan dalam diri seseorang. Dan pribadi manusia yang dicontohkan dalam Islam adalah manusia yang selalu dekat dengan Tuhannya dan selalu baik dengan sesamanya. Terima kasih, itu yang dapat kami sampaikan. Bila ada kesalahan kata atau kekurangan kalimat, kami memohon maaf. Bila bermanfaat video ini, tolong share dan like video ini. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.